akan kita baca melalui Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 secara bergantian. Kita membaca dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Silakan. Di situ diadakan pertemuan untuk dia yang mengatakan, sedang salah seorang yang bernama Yesus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi tidak sekali seorang dari murid Yesus yang ada seorang yang mengatakan minyak dekat. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering membuang disimpan dalam tas yang berlubang. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang mungkin semua ada pendatang, tetapi aku tidak akan selalu ada. Demikian pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini menjadi dasar perenungan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari terakhir ini, sebagaimana panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya, Allah begitu menginginkan, dan saya percaya bahwa Allah menginginkan bahwa setiap kita untuk menyatukan hati kita bersama-sama di dalam kita menyembah dan memuliakan Allah. Memiliki kesatuan hati untuk kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kalau kita mengingat bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebetulnya mengubah segala sesuatu secara drastis dalam hidup kita. Sebagaimana dosa dalam hidup kita diubah menjadi sebuah anugerah. Sebagaimana penderitaan, kecelakaan, malapetaka yang ada dalam hidup kita diubah menjadi kasih karunia. Itu luar biasa yang Yesus kerjakan, lakukan bagi setiap kita. Oleh karena itu kita bersyukur kalau kita menjadi pribadi yang percaya kepada Allah. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang mengasihi setiap manusia yang tentunya mau percaya kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satukan hati, teguhkan relasi. Bagaimana kita menyatukan hati kita sebagai orang-orang percaya untuk kita memiliki semangat, memiliki motivasi untuk terus kita percaya beriman kepada Allah, untuk terus kita melayani Allah, untuk terus kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Sebagaimana situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini, sebetulnya situasi kondisi yang ada membuat kita berpikir dan berbicara kepada kita supaya segenap orang-orang percaya memiliki kesatuan hati. Untuk apa? Memiliki satu ikatan di dalam kita memuji dan menyembah kepada Allah, dan semakin sungguh-sungguh kita percaya di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga betul ketika tantangan dunia ini, tantangan pada masa-masa akhir ini yang mungkin menggoyahkan, yang mungkin menghancurkan paradigma atau pemikiran kita, tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam iman pengharapan kita, maka kita akan selalu kuat, kita akan selalu menang, sebab Allah yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
sehingga kita menyatukan hati kita dan kita membangun relasi kita, teguhkan relasi kita di hadapan Tuhan, sehingga relasi kita di hadapan Tuhan yang diperbaharui, yang dikuatkan, dan itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang kita baca di hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama melihat beberapa tokoh yang ada di sana, yang berada di sekeliling Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mencatat di sana, tentunya yang pertama adalah tokoh yang sentral adalah Tuhan Yesus. Kemudian di sana ada Maria, kalau kita bisa melihat di ayat yang telah kita baca, yaitu ayat yang ketiga. Kemudian di sana ada yang namanya Marta, Lazarus, dan juga ada di sana adalah Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu Saudara, keempat orang ini memiliki karakter yang berbeda-beda di dalam menyikapi daripada kasih Kristus, dalam menyikapi apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Tentu kalau kita melihat teks daripada firman Tuhan yang kita baca pada pendahuluannya atau pada pasal sebelumnya, ini berbicara tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Ketika Lazarus sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan Lazarus hidup kembali. Dan pada bagian ini, Lazarus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian, pasca kebangkitan daripada Lazarus ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan keluarga Lazarus. Kalau kita bisa bicarakan sekarang adalah Lazarus mengadakan ungkapan syukur keluarga Lazarus, karena bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Lazarus yang seyogianya dalam pandangan manusia dia telah meninggal, tetapi oleh karena mujizat daripada Allah dia mengalami kehidupan. Kemudian tentunya Maria dan Marta, saudara daripada Lazarus, bersukacita sebab saudara mereka dibangkitkan kembali, hidup kembali, boleh bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam percakapan yang terdapat di bagian ini, saya mengajak kepada kita untuk melihat karakter masing-masing daripada tokoh yang ada di sana. Yang pertama, mari kita melihat tokoh daripada Marta. Kita melihat di ayat yang kedua, di sana dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi ada di sana di ayat kedua ada Lazarus, ada juga Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap daripada Marta atas kasih karunia yang telah Allah berikan dalam keluarganya, sebagaimana sesuatu yang sangat dahsyat yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam keluarganya. Marta melayani secara praktis, menyediakan makan dan minum kepada tim daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia melayani, menyediakan makan dan minum. Dia memberikan makan dan minum yang terbaik tentunya bagi Tuhan Yesus, karena itu adalah ungkapan syukur daripada Marta, dan itulah wujud daripada Marta. Dalam satu catatan khusus adalah Marta menanggapi kasih Tuhan, menanggapi kasih Kristus dengan cara hidup yang praktis, yang sederhana, yang dapat dia lakukan, yang dapat dia kerjakan. Itu adalah bagian ciri daripada Marta dalam dia menyikapi kehidupan yang telah hidup dalam karya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi sangat sentral di dalam ayat yang kita baca ini, yaitu Maria. Maria ini berbeda daripada Marta dan Lazarus. Kalau Marta dan Lazarus, mereka melakukan hal yang praktis, tetapi kalau Maria, dia melakukan hal yang lebih dalam lagi. Dalam ungkapan syukurnya kepada Tuhan, dalam ungkapan penyembahan yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini kita dapat mempelajari dua pelajaran penting di sana. Kita melihat adalah minyak narwastu. Minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat mahal.
harga 300 dinar. 300 dinar. Nah, pada masa itu gaji sehari itu 1 dinar. Jadi kalau kita bisa kalkulasikan, harga 300 dinar itu jadi harga minyak narwastu yang ditumpahkan Maria kepada dalam mengurapi Tuhan Yesus, itu dapat diharga 300 dinar selama 11 bulan kerja, kurang lebih, atau kurang lebih 1 tahun kerja. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, karena 1 hari 1 dinar gaji pada masa itu. Kalau misalnya kita bisa hitung daripada kita sekarang, saya mengkalkulasikannya, misalnya gaji pekerja kita sekarang itu 100.000 sehari. Kira-kira kalau 300 hari, saya mencatatnya kurang lebih 30 juta. Harga daripada minyak narwastu ini yang Maria pakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Oleh karena itu Maria melakukan hal yang luar biasa, hal yang sangat spektakuler, karena dia menganggap apa yang dia punya, apa yang dia miliki, berapapun nilainya, tidak ada harganya dibanding karya Yesus dalam hidupnya. Tidak ada harganya yang apa dia punya, apa yang dia miliki. Oleh karena itu dia tidak tanggung-tanggung mengurapi Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Menyatakan ungkapan syukur Maria yang luar biasa. Maria bukan hanya melakukan hal yang praktis yang dikerjakan oleh kebanyakan orang, tetapi dia melakukan hal yang khusus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sikap daripada Maria ini diingat dan dikecam dan dicatat oleh Tuhan Yesus, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari dapat kita melihat bersama Matius pasal 26 ayat yang ke-13. Ternyata perbuatan Maria ini Bapak Ibu Saudara menjadi suatu peringatan. Matius 26 ayat yang ke-13. Ini menceritakan hal yang sama, Yesus diurapi. Saya membaca di sana, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam bagian ini? Yang Matius catat dari perkataan Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia." Apa yang dilakukannya, yaitu menunjuk kepada Maria. Apa yang dilakukan Maria di Betania dalam pengurapannya terhadap Tuhan Yesus, itu akan selalu dikenal dalam pemberitaan Injil di seluruh dunia. Dan saat ini, kejadian ini adalah 2000 tahun yang lampau dan kita masih mengingatnya. Artinya bahwa ini sesuatu yang dapat menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Bagaimana menyikapi daripada kasih karunia yang berasal daripada Allah, kasih karunia yang Yesus berikan kepadanya, bukan hanya sekedar melalui kehidupan yang praktis, kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi membawa kita untuk menyembah lebih dalam, memahami kasih karunia daripada Allah, menempatkan karya Kristus itu lebih tinggi daripada apa yang kita miliki, apa yang kita anggap secara manusia berharga, tetapi lebih berharga karya Kristus bagi hidup kita. Kemudian ada satu tindakan Maria, selain dia mencurahkan minyak yang mahal yang dapat kita hargakan yang begitu luar biasa dalam setahun kerja. Pada masa itu ada suatu norma daripada adat istiadat bahwa perempuan rambutnya harus diikat. Pada masa itu rambutnya harus diikat di depan umum, tidak boleh rambut yang terurai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria setelah dia menumpahkan daripada minyak itu di kaki daripada Tuhan Yesus, kita melihat kakinya yang diminyaki. Kemudian Maria menyeka daripada minyak itu, menyapu, kalau kita mengelap pakai rambutnya. Itu merupakan suatu kehinaan, menantang daripada norma adat yang berlaku di Betania pada saat itu. Tetapi ini Maria lakukan. Dia tidak apa-apa dicemooh orang, dia tidak apa-apa menentang adat istiadat yang ada. Yang terpenting bagi dia adalah penyembahannya kepada Tuhan
telah menjadi teladan dan juga menjadi pembelajaran bagi kita bersama-sama, sehingga kita melakukan segala sesuatu, memberikan segala yang berharga dalam hidup kita. Sebetulnya apa yang berharga dalam hidup kita bukanlah harta benda yang kita miliki, tetapi hidup kita. Oleh karena itu dalam Roma pasal 12, Paulus menyatakan di sana ayat 1 dan 2 tentunya, supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Itu persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan telah mengubah malapetaka dalam hidup kita menjadi sebuah keselamatan karena kematiannya di atas kayu salib, dosa dalam hidup kita diubah menjadi kita memiliki anugerah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menyembah lebih dalam, bukan hanya sekedar kita percaya kepada Kristus, tetapi Allah mau hati kita menyatu dengan Dia. Tapi Allah mau, Allah adalah hati kita dan kita dalam kehidupannya, kehidupan Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang ada, yang dihadapi, yang terjadi di dalam ayat yang kita baca ini, baik itu Marta, Lazarus, dan Maria, mereka mengungkapkan syukur mereka atas kasih Allah yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yohanes menulis di sini ada sesuatu yang kontras di sana, yang berlawanan daripada sikap ketiga saudara ini, yaitu sikap daripada Yudas Iskariot. Bagaimana Yudas Iskariot ketika dia melihat Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, mengurai rambutnya untuk menyeka, tetapi tersentak. Kita melihat apa yang dikatakan Yudas di sana. Tetapi Yudas Iskariot, orang dari murid-murid Yesus, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Sampai di situ bagus Bapak Ibu Saudara. Karena Yudas itu memiliki pemahaman yang luar biasa. Minyak itu dijual, kenapa diboroskan untuk mengurapi Yesus, meminyaki Yesus? Lebih baik minyak itu dijual dan dibagikan kepada orang miskin dan untuk membantu orang miskin. Idenya sangat luar biasa. Tetapi kita baca ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang pengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sebab Yudas Iskariot adalah bendahara daripada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, tim daripada Tuhan Yesus. Dialah memegang keuangan. Dan Yudas Iskariot ini adalah salah satu orang yang memiliki pemahaman ekonomi yang luar biasa. Ketika dia melihat daripada minyak narwastu ditumpahkan, dia langsung berpikir, kenapa kita jual 300 dinar? Dan uang itu bisa kita bagikan atau membantu orang miskin. Tetapi motivasinya bukan membantu orang miskin ternyata Bapak Ibu Saudara, adalah untuk dirinya sendiri. Sebab apa? Sebetulnya Yudas Iskariot tidak mengalami kasih Allah dan tidak bisa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, ciri khas daripada Yudas Iskariot, dia suka mengkritik, dia suka mencela, dia suka mencari keuntungan pribadi, keuntungan diri sendiri. Bahkan dia disebut oleh firman Tuhan pencuri karena sering mengambil kas untuk keperluan pribadinya. Kemudian dia pengkhianat. Kenapa dibilang pengkhianat? Yudas Iskariot lah yang menjual Yesus kepada para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu kontrasnya antara Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka memiliki tanggapan, ucapan syukur mereka kepada Allah. Tetapi Yudas Iskariot yang adalah murid Tuhan Yesus sendiri, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang mengenal akan kebenaran, yang mendengar setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, malah Yudas Iskariot lah yang suka mengkritik, suka mencela, suka mencari kepentingan sendiri, bahkan dikatakan pencuri, pengkhianat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini
menjadi perenungan bagi setiap kita. Sehingga ketika kita menerima kasih karunia daripada Allah, di manakah keberadaan kita? Apakah kita berada pada karakter Marta dan Lazarus? Mereka melakukan hal yang praktis, itu wajar saja. Kemudian apakah kita berada dalam karakter yang Maria? Tentunya Tuhan inginkan kita memiliki karakter seperti Maria, sebab dicatat di sini, di mana Injil diberitakan, Maria akan selalu dikenang keteladanannya, penyembahannya, sebab dia tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati, akan dijual, akan diserahkan, akan tergantung di atas kayu salib. Itu pemahaman yang luar biasa. Ataukah kita masih berkutat berlawan dengan kedagingan kita? Kita masih berkutat dengan kita sering mengkritik diri kita, mengkritik orang lain, mencela atas segala kegiatan orang lain yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Atau kita sering mencari keuntungan kita sendiri, atau kita menjadi pencuri dalam arti bukan hanya mengambil uang, bukan hanya bentuk materi, tetapi hal-hal yang lain. Kemudian kita juga menjadi pengkhianat dalam kita percaya kepada Tuhan. Ngakunya kita percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tidak menyembah kepada Allah yang benar. Itu menjadi evaluasi bagi kita bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, yang pertama, supaya kita mengenal Allah dengan benar, kita mengenal Kristus dengan benar. Maka oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenali pribadi Yesus dengan tepat dan benar. Sebab kalau kita tidak mengenal Kristus dengan tepat dan benar, maka kita bisa jatuh kepada pemahaman seperti Yudas Iskariot. Tetapi kalau kita memiliki pengenalan secara pribadi, secara personal, kita meneguhkan hati kita satukan hati kita teguhkan relasi kita dengan Allah, maka kita pasti akan dapat mengenal Allah di dalam Yesus Kristus dengan tepat dan benar. Kalau kita mengenal dengan tepat dan benar, maka kita akan melakukan seperti yang Maria lakukan. Keteladan Maria adalah keteladanan untuk kita dapat lakukan bersama-sama. Minimal kita juga dapat melakukan hal-hal yang praktis seperti yang dilakukan oleh Marta dan Lazarus sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik, melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian berikan ruang sepenuhnya bagi Yesus melalui karyanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama diajak supaya kita memberikan ruang sepenuhnya bagi Yesus melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan meneguh hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dan tumbuh dalam hidup kita. Dan mari kita satukan hati kita di hadapan Allah, kuatkan hidup kita. Kemudian berikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah di dalam penyembahan kita yang terdalam, dari sikap hidup kita kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus atas semua hal yang ada dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah lakukan hal yang praktis dan sederhana namun bernilai kekal. Bukanlah perilaku atau hal yang praktis yang sia-sia untuk kita mewujudkan ungkapan syukur kita dan iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat karakter daripada Marta, kita melihat karakter daripada Lazarus memiliki sosial yang tinggi. Kemudian Marta memberikan yang terbaik, menggambarkan memberikan seluruh hidupnya, total hidupnya kepada Tuhan. Bahkan kita harus menghadapi tantangan-tantangan zaman ini. Orang mengkritik kehidupan kita. Setiap hari dia berkhotbah, dia melayani, tetapi hidupnya tidak menjadi teladan. Itu goncangan bagi kita bersama. Setiap hari dia berdoa, dia rajin beribadah, rajin melayani, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat. Itu tantangan kita bersama. Dia rajin melakukan pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya tidak diubahkan oleh Tuhan. Tantangan kita bersama. Apakah kita mundur dengan perkataan-perkataan dunia yang demikian? Kita mundur oleh karena intimidasi yang mengintimidasi hidup kita untuk kita tidak setia kepada Allah. Nah, pada hari ini mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita, dan kita bangun relasi kita dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita ikut apa yang dikatakan oleh dunia, tetapi mari kita ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, Yosua mendapatkan panggilan secara personal
Kalau kita melihat dalam Yosua pasal pertama ayat 9 tadi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecaman, intimidasi dalam dunia ini tidak bisa kita elakkan. Tetapi ketika kita memiliki kecaman, intimidasi daripada dunia ini, kita dapat berkata, Yesus Allah beserta dengan saya. Amin. Kita akan mengalami kemenangan iman. Walaupun kita direndahkan, kita dihina, diolok-olok oleh karena kita percaya kepada Kristus, karena kita beriman kepada Kristus, tidak masalah bagi kita. Yang penting kehidupan kita adalah kehidupan yang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah tujuan kita bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teguhkan iman kita. Mari kita kuatkan relasi kita baik kepada Allah, demikian juga kepada saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara yang lain. Kita menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Mari kita berjuang bersama-sama, saling membangun, saling memotivasi. Walaupun ada kekurangan di sana sini, mari kita saling melengkapi. Bukan kita saling mencela, saling mengkritik, saling menyalahkan, tetapi mari kita bangun bersama-sama. Mari kita bersatu sebagai umat Tuhan untuk terus memuji, memuliakan Allah. Saat-saat ini tidak lagi mempersalahkan kekurangan dan kelebihan yang lain, tetapi mari kita bersatu untuk membangun iman kita bersama, membangun gereja Tuhan semakin kokoh, semakin kuat. Kita melihat ancaman dunia bermacam-macam modelnya, tetapi kita percaya ketika kita tetap setia, ketika kita menjadi pribadi yang memprioritaskan akan kehendak Tuhan, kita akan mengalami kemenangan atas rumah tangga kita. Walaupun orang lain mungkin mencemooh rumah tangga kita, sebagaimana yang dicela, yang dikecam kepada rumah tangga kita, tetapi kalau kita membangun dalam iman pengharapan kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Allah. Amin. Oleh karena itu Allah adalah kekuatan bagi kita. Jangan kita ikut apa yang dikatakan oleh dunia, tetapi mari kita kuat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan sebab itulah pelita tubuh hidup kita, pelita iman kita, jalan tol untuk kita menikmati akan kasih karunia daripada Allah. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kembali kepada tema kita di hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita menyembah, memuliakan Allah senantiasa, dan bangun, teguhkan relasi kita kepada Allah, kepada sesama, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada semua umat Tuhan yang ada, supaya kita tidak tergoda terjadinya perpecahan pemahaman pemikiran. Kita tidak tergoda saling mengkritik satu dengan lain, saling mencela satu dengan lain, tetapi kita semakin melengkapi satu dengan lain, menerima kekurangan, menerima kelebihan di dalam yang kita memuliakan Tuhan, sebab Kristus yang mengasihi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.